Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi telah memeriksa 4 orang saksi terkait runtuhnya bangunan minimarket 3 lantai di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 4 orang saksi yang diperiksa yaitu 2 orang merupakan manajemen, 2 orang dari saksi korban. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti runtuhnya bangunan. Pemeriksaan penyebab runtuhnya bangunan akan mendatangkan tim Lapor Jawa Timur serta Reskrim Polda Kalsel. Kemudian pihak manajemen, info yang sudah kami terima sudah 2 yang diambil keterangan, dan pihak korban yang ada di rumah sakit ada 2 juga yang sudah ambil keterangan. Nanti ini dari teman-teman reskrim yang akan kita lanjuti. Oke? Ini penyelidikan kan? Ya, tahap penyelidikan dulu ya. Berarti total ada berapa yang diperiksa? 4 orang. Ya. Sementara itu, 1 korban tertimbun bangunan minimarket runtuh yang ditemukan pagi tadi dinyatakan meninggal dunia di RSI Sultan Agung Selasa siang setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 6 jam. Korban baru ditemukan pagi hari dengan keadaan lemas dan mengenakan gips di bagian leher. Saat ini RSI Sultan Agung masih merawat 3 korban lain. Total korban meninggal dalam peristiwa ini sebanyak 5 orang dan yang mengalami luka adalah 9 orang. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dari kasus ini, kita akan sapa Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai. Selamat malam, Pak Rifai. Selamat malam, Mbak Lisana. Pak Rifai, sudah ada 4 saksi yang diperiksa. Apa saja keterangan yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian, Pak? Baik, saksi ada 4, 2 dari pihak manajemen Alfamart, kemudian 2 dari saksi korban yang ada di rumah sakit yang sudah bisa kita minta keterangan. Dari keterangan awal dari manajemen, kita minta data-data awal daripada bangunan itu, kemudian data-data karyawan yang ada di Alfamart tersebut. Jadi kita ketahui bahwa Alfamart ini mengontrak atau menyewa bangunan dari pemilik bangunan tersebut. Kemudian data karyawan kita bisa mengetahui pada saat kejadian ada beberapa karyawan yang dinas atau bekerja. Itu, Mbak. Baik, adakah dugaan sementara penyebab runtuhnya bangunan, Pak? Untuk dugaan kami masih menunggu hasil tim lapor ya. Tim lapor tadi sudah turun ke lapangan dengan teman-teman dari Ditkrimum Polda. Kita tunggu hasilnya besok atau secepatnya kapan kita tunggu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa ketahui apa penyebab utama dari runtuhnya gedung tersebut. Baik, apakah juga pemilik bangunan ikut diperiksa? Ya, tentunya juga berkembang ke sana nanti, Mbak ya. Masih proses penyelidikan, kita masih menentukan saksi-saksi, keterangan-keterangan dari ahli, tim lapor, konstruksi bangunan, dan sebagainya. Kalau kembali lagi ke kondisi bangunan, ini memang bangunannya sudah tidak layak digunakan atau seperti apa, Pak? Info awal sebelum kejadian itu tidak pernah ada tanda-tanda bahwa bangunannya akan ada rubuh atau runtuh. Ini pada saat kejadian kemarin pukul 17.05 hanya saksi korban menyampaikan bahwa sebelum runtuh ada suara retakan. Retakan tidak berapa lama, 10 detik baru dibarengi dengan runtuhnya bangunan tersebut dari lantai 3 langsung ke lantai bawah. Oke, ini bangunan 3 lantai digunakan seluruhnya untuk Alfamart, Pak? Yang operasional di bawah, mungkin di atasnya kita belum tahu ya, nanti dari keterangan nanti lanjut, apakah itu dengan barang-barang yang ditumpuk di situ atau digunakan gudang, nanti kita akan ketahui dari hasil pemeriksaan awal. Baik, Pak Rifai, ini kan kabarnya ada sempat simpang siur soal jumlah korban, ada yang menyebutkan 14, ada kemudian yang menyebutkan 16, jadi ada berapa, Pak, totalnya? Baik, memang dari data awal kemarin, kita dari sampai dini hari setengah 2 itu masih 16 ya. Namun berkembangnya situasi update karena memang keterangan tadi malam hanya bersifat perkiraan, sampai dengan sore ini atau malam ini jumlah korban yang selamat atau masih kita dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka itu jumlahnya 10 tadi pagi. Kemudian karena tambahan tadi pagi yang dibawa tadi pagi kritis di rumah sakit Sultan Agung itu meninggal dunia sore. Jadi data yang berubah, yang tadinya korban meninggal dari 4 menjadi 5 orang. Kemudian data yang masih hidup dari 10 menjadi 9. Kemudian 2 lagi ini yang masih simpang siur memang dari keterangan beberapa pihak termasuk relawan dan pos pengaduan. Ini juga diperkirakan masih ada 2 dan juga bilang sudah nggak ada. Ini nanti kita cross check lagi, Mbak.
Kita akan Artinya update proses terus. evakuasi belum selesai ya Pak Rifai? Ya, belum. Hanya sementara kita hentikan dulu sambil menunggu update data valid. Kalau memang masih ada 2 yang tertimbun, kita akan melanjutkan pencarian. Baik, Pak Rifai, ini minimarket ini memang kondisinya ramai saat kejadian sampai kemudian korbannya sebegitu banyak, atau memang ada aktivitas lain Pak di bangunan lantai 2 dan lantai 3 selain gudang yang tadi mungkin Anda sampaikan? Baik, gambaran untuk situasi, karena ini memang di PAL atau kilo 14 Jalan Ayani, tepatnya di Kecamatan Gambut ini memang ramai pada saat kejadian juga menjelang buka puasa. Jadi memang situasinya ramai Pak. Di waktu kejadian tersebut, pengunjung maupun masyarakat yang ingin berbelanja, ada Pasar Wade namanya itu. Oke, baik. Tapi sejauh ini siapa yang kira-kira harus bertanggung jawab Pak? Adakah kemungkinan kriteria bangunan, masa pakai, dan semacam itu? Ya, salah satunya mengarah ke sana nanti. Kita akan periksa berdirinya bangunan mulai kapan, kemudian konstruksinya bagaimana. Makanya kita panggil saksi-saksi termasuk tim lapor. Ini kan untuk memperkuat keterangan nanti. Nah, Baik. ini masih berproses Mbak, masih berproses dalam penyelidikan ya. Baik, kita tunggu update selanjutnya. Terima kasih Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.